Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Zahro dari program studi Administrasi Bisnis. Video ini tujuan untuk memenuhi tugas proyek UTS mata kuliah Manajemen Hubungan Industrial. Yang pertama terkait dengan pengertian hubungan industrial. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang di dalamnya terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah. Yang kedua terkait dengan serikat pekerja atau serikat buruh yang merupakan sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan pekerja atau buruh. Kemudian ada hubungan serikat pekerja dengan hubungan industrial, di mana fungsi serikat pekerja ini sering dikaitkan dengan hubungan industrial. Pekerja ini berperan untuk menjalin hubungan industrial yang baik dengan menerapkan fungsi-fungsi yang ada dalam serikat pekerja. Selanjutnya terkait dengan International Labour Organization, di mana International Labour Organization merupakan badan PBB yang terus berupaya untuk mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, dan aman serta bermartabat. Yang kedua, membahas mengenai sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia ini adalah suatu individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi atau perusahaan, yang merupakan sebuah aset yang perlu dikembangkan kemampuannya. Kemudian, sumber daya manusia ini terbagi menjadi sumber daya manusia terampil dan sumber daya manusia tidak terampil, di mana sumber daya manusia terampil adalah individu dalam suatu perusahaan yang memiliki keterampilan, pengetahuan, serta keahlian khusus dalam bidang tertentu. Sedangkan sumber daya tidak terampil mengacu pada individu yang tidak memiliki keterampilan teknis dan profesional tertentu, dan biasanya ini terlibat dalam pekerjaan. Yang ketiga, mengenai perkembangan peraturan pemerintah tentang ketenagakerjaan, di mana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah puluhan undang-undang, salah satunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di mana undang-undang ini membahas tentang ketenagakerjaan sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Ada beberapa perubahan signifikan dalam norma ketenagakerjaan, diantaranya mengenai PKWT, alih daya, penggunaan TKA, mekanisme PHK, hingga sanksi administratif dan pidana mengenai ketenagakerjaan. Yang keempat, membahas mengenai fungsi serikat pekerja, di mana fungsi serikat pekerja ini ada 6. Yang pertama, serikat pekerja itu sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan dengan industrial. Kemudian yang kedua itu serikat pekerja itu mewakili pekerja atau karyawan dalam lembaga kerjasama. Yang ketiga, serikat pekerja menjadi sarana menciptakan hubungan industrial yang dinamis dan harmonis. Kemudian yang keempat, serikat pekerja itu sebagai penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggota atau pekerja. Yang kelima, serikat pekerja berfungsi sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemupukan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir, serikat pekerja berperan sebagai wakil pekerja dalam memperjuangkan kepemilikan saham di suatu perusahaan tersebut. Kemudian manfaat serikat pekerja bagi pekerja yaitu mendapat dukungan dari sesama pekerja untuk memperjuangkan hak dan menciptakan hubungan yang baik sesama dengan perusahaan dan menciptakan hubungan yang sehat dengan sesama pekerja. Yang kelima membahas tentang Federasi Serikat Pekerja dan Konfederasi Serikat Pekerja, di mana Federasi Serikat Pekerja itu sekurang-kurangnya terdiri dari 5 serikat pekerja, sedangkan Konfederasi Serikat Pekerja sekurang-kurangnya terdiri dari 3 serikat pekerja. Kegunaan dari pembeda serikat pekerja ini adalah untuk mendapatkan dukungan yang lebih besar dan kekuatan yang lebih besar bagi serikat pekerja dari serikat pekerja yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai tugas manajemen hubungan industrial ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.